Itu sebenarnya. Memang begitulah secara hukum. Memang tanggung jawab yang namanya suami istri itu memang tanggung jawab nafkah itu ada pada suami. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin, bahkan dia punya tanggung jawab terhadap kebaikan dan keselamatan ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas suami itu menjaga dirinya, menjaga keluarganya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Itu memang berat jadi laki-laki. Makanya ibu-ibu harus menghormati laki-laki. Karena jadi suami itu berat. Betul, Bu? Iya, karena gaji suami juga untuk istri, tapi gaji istri tidak untuk suami. Sementara dosa-dosa istri suami ikut tanggung jawab, betul nggak? Tapi dosa suami istri tidak usah tanggung jawab di akhirat. Enak ya jadi istri. Enak betul jadi istri itu semua. Suami itu, Bu, ibu belum pernah jadi suami, jadi agak enak saja. Ya, suami itu kadang-kadang untuk menunjukkan kelaki-lakiannya, perlu ramuan ini, perlu pil ini, perlu biar pijit sana, pijit ini, biar jadi laki-laki, betul? Betul. Tapi istri nggak perlu apa-apa, asal diem aja, asal nyerah aja jadi wanita. Tahu-tahu punya anak gitu aja, gitu semuanya. Ya. Tapi laki-laki nyerah, oh nggak akan jadi. Intinya adalah betapa memang ini bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi semuanya punya porsi masing-masing. Nah, tentu di dalam hal ini menjadi masalah kalau memang suami tidak punya fungsi yang optimal sebagaimana yang seharusnya. Sebagaimana tadi Teh Dida menyampaikan, bagaimana penghasilan istri itu lebih banyak daripada penghasilan suami. Masalahnya kadang-kadang kalau suami yang dominan itu ada sisi negatifnya, tetapi positifnya lebih banyak. Tapi kalau istri yang dominan itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Maka diperlukan saling pengertian. Maka bahasa agama untuk hubungan suami istri adalah wa'asiruhuna bil ma'ruf. Ya, bagaimana hubungan suami istri yang penting adalah saling pengertian. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jauh bagaimana kalau ada kondisi di mana istri lebih dominan dari sisi ekonomi, dari sisi mata pencarian, dari sisi finansial, sementara suami itu terpaksa harus gimana ya? Harus merelakan istrinya bekerja lebih daripada dirinya. Oke, nanti akan saya lanjutkan. Ya, barangkali itu karena keadaan atau bagaimana ya. Kita akan jawab setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa masih tetap di Majelis Sakinah. Ya, baik, kita lanjutkan lagi Pak Denny yang tadi ini. Ya, artinya bahwa bagaimana kalau ada kondisi di mana istri punya dominasi di dalam finansial dan keuangan rumah tangga. Ini juga tidak sepenuhnya dipersalahkan karena kondisi tertentu memang kadang-kadang aksesibilitas suami itu tidak semudah istri, karena ada bidang-bidang pekerjaan yang suami itu sulit untuk menembusnya, tetapi justru istri lebih mudah mendapatkannya. Kadang-kadang kita tahu bahwa ada lamaran-lamaran pekerjaan malah justru yang diprioritaskan adalah wanita. Itu pun dikandang IP-nya tinggi, itu pun tambah wajahnya menarik. Kalau wajahnya mendorong nggak boleh, wajahnya harus menarik. Artinya apa? Kadang-kadang kita juga tidak fair. Negara kita ini kadang-kadang memberi peluang kepada wanita, kadang-kadang lebih di dalam bekerja, sementara suami kadang-kadang aksesnya kurang. Tetapi seharusnya orang Islam itu punya satu aturan di mana tanggung jawab nafkah lahir, nafkah batin, mengarahkan ke jalan yang baik dan benar diridhoi Allah dunia dan akhirat, itu sepenuhnya sebetulnya tanggung jawab. Di dalam surat An-Nisa ayat 34. Tolong Teh, saya dibacain Teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna
hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Tolong diartikan. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan. Iya. Kata qawam itu artinya bisa menjadi pemimpin, pelindung, pengayom, dan orang yang punya tanggung jawab. Jadi laki-laki, suami itu adalah pemimpin bagi wanita. Artinya suami itu harus menjadi pelindung, pengayom, orang yang bisa memberikan satu kesejahteraan kepada istri dan anak-anaknya. Terus? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Iya, karena laki-laki itu punya banyak kelebihan dibanding wanita. Dalam hal ini bisa dipahami juga kalau memang laki-laki itu punya kelebihan. Tapi kalau suami itu memang tidak punya kelebihan, misalnya ada seorang suami yang tidak bisa memanage uang, maka kepemimpinan keuangannya dimanage oleh istrinya. Boleh nggak? Boleh. Saya sendiri tidak bisa memanage uang dengan baik. Saya rajin mencari uang, tetapi urusan keuangannya saya kepada istri. Bahkan total gaji saya, total saya jadi dosen, saya ngasih training sana sini, saya ngasih apapun dimanapun, saya ada penghasilan, maka penghasilan saya serahkan sepenuhnya pada istri saya, biar istri saya yang ngatur. Gak apa-apa, karena saya tidak bisa mengendalikan secara 24 jam, karena saya sering pergi. Apalagi musim-musim seperti ini, harus syuting, harus training, harus teaching ke sana kemari. Itu aja kalau saya pulang kadang-kadang anak saya komentarnya nggak enak. Mama, Bang Toyib pulang gitu. Maksud saya dipanggil Bang Toyib. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kadangkala kalau memang punya kelemahan, apalagi kalau suami itu dalam kondisi memang punya cacat yang permanen. Misalnya dia tiba-tiba stroke. Karena dia stroke, maka tidak bisa memimpin dengan baik, maka kepemimpinan boleh diambil alih oleh istrinya. Atau dia lepra, kusta, atau apapun yang memang dia punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk bisa memimpin, ya dipimpin. Atau malah sebaliknya, suaminya harus pergi, artinya pergi ke luar kota, ke luar negeri dalam waktu yang lama, maka diserahkan sepenuhnya rumah tangganya untuk istrinya. Nggak apa-apa kalau ada kesepakatan. Itu artinya bahwa Islam ini juga realistis. Halo Bu? Halo. Halo Bu? Halo? Halo itu jawabnya hai. Halo? Hai. Hai. Halo hai. Hehe halo. Nah gitu agak punya kecerdasan sedikit. Ibu, kalau memang seorang istri itu bisa bertanggung jawab, artinya istri itu punya akses untuk bisa mencari nafkah lebih, silakan saja. Karena di zaman Rasulullah pernah anaknya Rasulullah siapa namanya? Putrinya Rasulullah siapa namanya? Fatimah Az-Zahra pernah juga dia bekerja. Kenapa? Karena waktu itu Ali radhiyallahu anhu berdagang dalam keadaan sepi, maka Fatimah radhiyallahu anhu itu membantu orang Yahudi untuk mengambilkan air. Sampai satu ketika lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihat tangan saya. Loh, kenapa itu? Tangan itu penuh dengan, tahu Bu, kapal Bu? Kapal, tahu nggak kapal. Jadi kapal perahu, sampan segala macam. Pokoknya ini sampai melepuh. Apa kata Rasulullah? Halo Bu,
Kapal. Kapal apa Bu? Kapal di tangan, maksudnya ini. Jadi ibu-ibu memang saya takut ini saya sudah ngomong di sini, ibu-ibu nunduk terus sampai Sidratul Muntaha, jangan-jangan ini. Bahkan memproduksi air cas luar biasa, nunduk semuanya. Oke, Ibu pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, intinya adalah bahwa ketika Rasulullah melihat anak beliau, putri beliau itu melepuh, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, maukah saya kasih tahu ada yang lebih baik dari itu semuanya?" Ya pasti mau. Kamu tetap bekerja seperti itu jauh lebih baik dengan rezeki yang halal itu. Tapi sebelum tidur, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi genap berapa? 100. Oleh ulama belakangan disebut dzikir Fatimah. Jadi sebelum tidur mengucapkan apa Bu? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar berapa? 34. Tapi biasanya belum sampai itu sudah billahi taufik wal hidayah. Sudah sampai kemana? Luar biasa itu. Wanita itu paling membosankan kalau mendengkur. Punya istri kalau makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, maka itu membosankan. Maka nanti fotolah orang yang sedang ngantuk, pasti dia malu kalau melihatnya. Ya kan Bu? Ya apalagi kalau ada memproduksi air cas tadi. Ya intinya kalau memang dia punya kelebihan, maka boleh saja dia membantu, tetapi memang secara hukum. Halo? Hai. Secara hukum yang namanya kewajiban kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Tapi kalau wanita punya penghasilan, hukumnya memang untuk dirinya sendiri, betul. Tetapi namanya suami istri adalah wa'asiruhuna bil ma'ruf. Harus saling pengertian. Kalau memang seperti itu, ya jangan uang-uangku, ini namanya berkeluarga, ya tentu harus diatur bersama. Kalau memang dalam kondisi memang istri suami baru PHK, suami nggak ada kerja sementara istri punya penghasilan, ya bagaimana urusan rumah tangga itu bisa dihidupi bersama. Begitu ya Bu? Ya diteruskan dulu ayatnya. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ya seharusnya seperti itu. Jadi seorang laki-laki memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Terus? Maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, istri-istri yang baik itu siapa? Dia yang selalu taat kepada Allah. Ibu-ibu lebih taat kepada Allah apa lebih taat kepada TV? Kadang-kadang tidak. Ibu-ibu itu beli sabun, beli bedak, beli lotion saja, cari yang whitening skin, dalam 6 minggu bisa menjadi putih luar biasa. Ibu-ibu karena apa? Taat betul. Karena mohon maaf, tontonan yang ibu sering lihat itu punya 4 pengaruh penting. Ini kayaknya tidak terlalu ekspresif kalau saya nggak berdiri. Halo Bu. Hai. Ya, ibu-ibu jangan sampai terpengaruh kepada tontonan, karena itu bukan tuntunan. Sering karena itu punya daya edukasi, terutama kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu lebih nurut kepada ibunya apa lebih nurut kepada TV? TV. Bahkan itu punya daya, jangankan edukasi, daya instruksi. Ada seorang yang anak kecil dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena otaknya itu bundet, otaknya itu semuanya, maka ternyata apa? Dia minum minyak goreng. Katanya dalam minyak goreng itu biar sejernih akal sehat itu. Karena lihat iklan, maka dia minum itu biar jernih akalnya. Daya instruksi itu luar biasa, bahkan daya imitasi. Begitu ada orang pakai pakaian rok mini di Paris sana, dalam seminggu kemudian anak-anak kita sudah pakai rok mini. Rok mini aja dulu belahnya di pinggir, sekarang belahnya di depan. Roknya 15 cm, belahnya 10 cm. Malah ditulisi ISIS collection, luar biasa ini. Akhirnya sangat susah sekali. Bahkan itu daya fantasi, semua orang fantasinya seperti yang ada di dalam Untuk itulah
maka kalau jadi seorang istri dia harus taat betul kepada Allah. Di situ dikatakan dan dia menyenangkan untuk suaminya. Halo Bu. Hai. Ya, ibu-ibu, kadang-kadang kita kalau ketemu suami kita sendiri ala kadarnya penampilan kita. Betul? Suami datang itu dalam keadaan ingosnya meler, stagennya ngelewer luar biasa. Sementara kalau mau resepsi, dan bros saja kiri kasih, kanan kiri atas saja kasih bros. Maka jalannya nunduk, terus ternyata brosnya besar-besar, ada rantainya ke sini luar biasa. Kadang-kadang dandannya 4 jam untuk ketemu suami orang, tapi begitu ketemu suami sendiri ala kadarnya, baunya balsem, baunya minyak kayu putih segala macam. Keroan terus itu. Sementara kalau mau itu pakai parfum kanan kiri bawah semuanya dikuasai parfum, itu tidak fair. Maka ayatnya diulang ayatnya dan menyenang ya. Maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah. Orang yang soleh itu, wanita yang soleh taat kepada Allah terus dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ya, dan dia menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi sebaik-baik seorang istri itu dia menyenangkan kalau dipandang suaminya sendiri. Nah, tapi sayang istri-istri sekarang lebih sedap dipandang oleh suami orang lain daripada suami sendiri. Iya. Ya, pakai rok mini kalau ada di daerah lain bupati, Pak De. Oh iya, bupati apa itu? Buka paha tinggi-tinggi. Oh iya, jangan ceritakan kebiasaanmu di sini dong. Iya, baik. Ya. Akan kita lanjutkan, pemirsa masih tetap di Majelis Sakinah. Iya, Ibu masih segar, Bu. Alhamdulillah, sekali lagi Abu saya ingin dengar Ibu yang segar, yang kompak. Masih segar, Bu? Alhamdulillah. Jadi mahasiswa masih segar? Gitu ya, mahasiswa kok kayak gitu ya. Iya. Ya, jadi gimana ibu-ibu siapkan nanti kalau pulang ke rumah, apa kata Pak Ustadz, apa kata Pak Dekwid tadi, kita bagaimana caranya menyenangkan hati suami, coba nanti ibu praktekkan ya. Ibu dandan secantik-cantiknya untuk suami-suami kita. Gimana Bu, siap Bu? Oh, ketawa-ketawa. Iya betul. Suami belum sampai minta kita sudah kasih, Bu. Iya betul. Suami belum minta makan sudah sediakan makan. Betul. Belum minta mandi sudah dimandiin. Iya baik. Nah, ini sepertinya ada yang mau nanya nih, ya, Pak De. silakan. Iya, silakan, ada yang mau bertanya? Iya, ada. Silakan. Oh iya, Ibu. mangga, Ya. mangga, silakan. Siapa? What can I call you? Biasa dipanggil siapa? Iin, ya. Pakai Parlina enggak? Ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan masalah zakat. Zakat. Zakat itu biasanya tanggung jawab suami. Ya. Kemudian gimana kalau suami itu emang benar-benar gak mampu? Enggak mampu. Iya. Ya. Terus istrinya emang berada, apakah dizakatin sama istrinya? Iya. Ya. Makasih. Ya. Iya, sama-sama. Ini masalah zakat. Zakat. Ya, Pertama, zakat itu diambil dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat itu kalau memang dia masuk di dalam 8 asnaf, dibaca surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Saya tolong dibacakan surat At-Taubah ayat 60, surat ke-9. Tidak usah cari ke belakang-belakang, surat At-Taubah itu cuman itu. Mikrofonnya mana? Disiapkan. Mana mikrofonnya? At-Taubah ayat 60. Kalau dia masuk golongan itu, maka dia tidak termasuk innama shadaqatu lil fuqara. Ayo dibaca, sudah ketemu? Ayo dibacain. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Oh, ya dibaca artinya pelan-pelan.
zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir. Jadi kalau dia fakir, dia bukan mengeluarkan tapi dia dikasih. Terus Orang miskin, orang yang miskin, apa bedanya fakir dengan miskin? Kata mufasir, ala muhadisin, ahli-ahli agama, para fuqaha mendefinisikan fakir itu yang kurang dari separuh kebutuhannya. Sebulan perlu 10.000 atau 20.000 ya, sebulan apa sehari harus ada 20.000. Kok dia punya 5.000, dia fakir. Tapi kalau dia 20.000, dia dapat 15.000, maka dia orang miskin, maka dia dapat zakat. Terus amil zakat, pengurus zakat, orang yang kerjanya khusus untuk mengelola zakat itu. Terus yang dilunakkan hatinya, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Tapi kalau orang mualaf jangan dikasih beras 2 kilo padahal dia orang kaya. Belikan sarung yang bagus. Betul, Bu? Belikan mukena yang bagus, jangan mukena seragam yang belum lunas. Mohon maaf, Bu. Udah lunas belum, Bu? Udah nyicil berapa kali? Masya Allah. Sejak kemarin pakainya itu terus ganti lagi seragamnya ya. Jangan biru terus itu. Kadang-kadang biru, hijau, kuning, lorek-lorek segala macam ya. Terus untuk memerdekakan hamba sahaya. Orang hamba sahaya sekarang sudah tidak ada. Terus untuk membebaskan orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena musibah. Nah, misalnya dia kebakaran, tiba-tiba kebakaran, boleh kita sumbang dari zakat. Terus untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, fisabilillah bisa untuk masjid, bisa untuk madrasah buat itu, dan untuk orang dalam perjalanan. Nah, misalnya orang haji, tiba-tiba kecopetan habis, maka zakat boleh untuk membiayai dia pulang. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijak. Tapi kasusnya bagaimana kalau seorang istri punya kekayaan tadi? Ya tentu bagi orang kaya karena istri itu pendapatannya lebih banyak, tentu pendapatan dari istri juga harus dikeluarkan. Karena zakat tidak ada urusannya dengan suami istri saja. Kalau memang istrinya itu pendapatannya banyak, ya dari pendapatan itu juga harus dikeluarkan. Gitu, jelas? Nah, dan nanti penyalurannya KKN, cari keluarga dekat dulu. Ya, siapa yang paling dekat dengan kekerabatan kita itu dikasih dulu, dia lebih berhak. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oh iya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Adik-adik Ya, mahasiswa, nanti kalau cari istri, halo Dek, cari istri jangan yang berkacamata. Loh, karena apa? Wanita itu kalau biasa pakai kacamata itu cenderung kurang setia. Kata siapa? Oh iya, karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya itu. Tapi tidak termasuk yang mau nanya ini, nggak ada hubungannya Bu, gitu aja kacamatanya dilepas ya. Sama aja laki-laki. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia dari Majelis Ta'lim Al-Hilal Cibanteng Darut Tafsir Bogor. Iya. Ya, Bu. Saya mau bertanya, Pak Saya Ustadz. mau jawab Ibu Nia, bagus. Itu Nia, Lia gitu. Kalau Lia, kalau namanya Lia, nanti anaknya kalau manggil jangan suruh pakai manggil mama. Karena Kenapa? jadi mamalia, jadi binatang menyusui ya. Iya. Ya silakan Ibu. Nia, gitu. Kan kalau seorang istri bekerja berarti dia mempunyai uang. Ya. Apakah harus ada izin dari suami kalau dia mau memberikan kepada orang tua atau kepada orang lain gitu Ya. kan? Ya. Cukup sekian. Oke, jangan Wassalamualaikum. duduk dulu. Ya, ini. Ya. Saya tanya Bu, di atas hukum itu ada moral hukum, di atas fikih ada usul fikih. Sekarang saya tanya, ini karena Ibu berdiri biar saya juga bisa ngimbangi, ya, bisa ngimbangi. Sekarang kalau seorang laki-laki itu syaratnya, supaya dia sholatnya sah harus menutup aurat, betul nggak? Betul. Ya, jadi kalau nggak tertutup auratnya, sholatnya tidak sah, betul? Ya, betul. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Iya. Jadi kalau saya pakai celana panjang nggak pakai baju, saya sudah menutup aurat belum? Nggak pakai baju tapi tertutup dari sudah. pusarnya sampai ke lutut. Iya, sudah Ya, menutup jadi saya aurat. nggak pakai baju, tetap Iya. saya bisa nutup aurat kan? Iya, tutup aurat. Jadi saya sholat tetap sah. Sah. Tapi kalau ada imam masjid Istiqlal ngimami tanpa baju, Ya.
Kira-kira ada jamaahnya enggak? Enggak ada. Nah, sama dengan itu. Memang secara hukum Iya. istri itu kalau punya penghasilan mau ngasih kepada orang tuanya nggak usah izin secara hukum. Iya. Tapi karena ibu itu juga terikat atas kepemimpinan suami, kalau mau ngasih sebaiknya juga izin. Suami. Minimal kasih tahu gitu ya, Bu. Iya. Jadi di atas hukum ada moral hukum. Ibu, nikah itu syaratnya ada wali dan saksi, betul nggak? Betul. Seorang laki-laki perlu pakai wali nggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau ada pernikahan seorang laki-laki datang sendirian, kira-kira ibu mau enggak? Enggak. Enggak. Jadi di atas hukum ada moral hukum. Iya. Anak ibu perempuan yang lamar perempuan langsung laki-laki sendirian saja. Iya. Dan nikah dengan lima itu saja sudah cukup. Wali, saksi, tidak ada orang tuanya. Mau dilamar seperti itu? Enggak. Kalau melamar perlu orang tua, perlu itu Iya. semuanya. Itulah namanya moral hukum. Jadi ibu kalau tanya kepada saya, bagaimana kalau saya punya uang, saya berikan kepada Orang tua atau kepada orang lain nggak gitu. izin pada suami, Iya. secara hukum sah, tapi jangan dilakukan. Kurang sopan jadi. Kurang sopan. Ibu tahu, pinter, hebat, cantik, luar biasa. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ibunya itu warahmatullahi baik hati, wabarakatuh. tidak sombong, suka menabung. Ya, ya. Jadi- Silakan, masih ada lagi? Iya, ada lagi yang mau Silakan. Oh, silakan ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, banyak anak-anak nanti nabrak ya. Oh, ya. Nama siapa? Nama semangat Reno ya. ya. Nama saya Kartika Purnamasari. Ita Pernamasari dipanggil Kartika. Pak De. Ya, Mau Kartika. bertanya. Nanti bawa misalnya oleh-oleh ya. Ada Ya. pasangan suami istri, kehidupannya itu sangat harmonis. Akan tetapi setelah istrinya mempunyai pekerjaan Ya. berpenghasilan yang sangat lebih besar dari suaminya, Hmm. kehidupan keluarganya itu menjadi tidak harmonis. Ya. Bahkan suaminya itu menjadi malu. Hmm. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara pemecahan masalahnya? Iya. Hmm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malu karena tahu diri banget itu ya. tahu Nah, diri, itu. malu, mosok seorang Malu. suami nggak punya penghasilan, istrinya Masa. miliarder gitu, masya Iya, Allah. makanya ya. Istrinya jadi dosen, jadi host, jadi pokori di mana-mana, Makanya. suaminya nganggur, malah ngomong anaknya, Iya. ngomong itu semuanya. Ada loh yang Ini seperti harus itu. didengar bagi para Ada seperti suami-suami itu. dimanapun Iya, Anda berada dengarkan para ya. suami yang punya istrinya host itu semuanya ya. Ini. Enggak, tapi tidak termasuk Teteh, jangan tersinggung. Iya. Suami Teteh kan tidak termasuk itu. Kalau termasuk itu ya memang kenyataan itu kadang-kadang pahit dirasakan. Iya, Itu yang terima memang kasih ya, semuanya. Pak De, Sama-sama. ya. Tapi intinya kalau memang seperti itu tidak ada alasan untuk minder. Yang penting semuanya itu manajemen prosesnya harus dilalui. Allah tidak menghukum sesuatu karena hasilnya, tapi karena prosesnya. Jangan sampai minder suami kalau memang istrinya punya penghasilan. Jangan sampai istri berkurang rasa hormatnya, rasa taatnya kepada suami. Penghasilan di harta di dunia ini, yakin itu tidak dibawa mati, betul? Betul. Apa gelang, kalung, cincin kalau udah mati dibawa? Nanti kalau udah mati dilepas jadi warisan. Rumah yang bagus dibawa mati? Enggak, karena dia tidak bawa mati. Yang dibawa adalah ketaatan, keimanan, amal soleh. Maka itu yang ditanamkan pada suami. Para istri, jangan mentang-mentang gajimu tinggi terus kamu mengurangi rasa hormatmu pada suamimu. Demikian juga suami. Para suami, jangan minder hanya karena itu. Yang penting terus berusaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 11. Surat Hud ayat 6 mengatakan semua makhluk yang di bumi ini, semua makhluk melata saja dijamin rezekinya asal dia mau berusaha. Masih ada lagi? Iya, silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau tanya nama dulu pelan-pelan ya. Tak kenal maka tak. Iya. Allah saja mengenalkan dengan Asmaul Nah. Ya kenalkan dulu namanya. Nama saya Hamid Masruri, Ya, asal Kebumen. asal Kebumen. Ngapa-ngapa kok Joko kieu temblek lincung lah ya. Ya. Roaming. Bagaimana Pak? Sebelum menikah, saya mempunyai niat
sebelum nikah. Sekarang belum nikah berarti? Iya, berarti Ya sebelum mudah-mudahan laku, mudah-mudahan masih ada wanita yang mau dengan kamu ya. Amin. Ya. Amin Ya, gitu. sebelum menikah, saya punya niat bahwa penghasilan saya harus lebih besar dari istri. Oh bagus, harus seperti itu. Ya, Kalau namun- perlu istri gak usah kerja, semuanya saya cukupi, mobil, rumah, silahkan tunjuk mana yang disukai. Ya saya juga gitu, istri saya itu setiap pergi saya suruh nunjuk mana yang disukai, tunjuk semuanya itu. Bagus, ya terus. Namun pada kenyataannya justru malah sang istri yang mendapat keberuntungan, Wah, mendapat kamu peluang-peluang itu gitu. gimana? Nah, Ya, saya ya. sebagai suami sudah berusaha mempertahankan niat, namun karena sang istri mendapat peluang sehingga penghasilan lebih besar daripada suami, sehingga pada keluarga tersebut posisi suami mulai tergeserkan oleh posisi istri. Jadi Jadi karena finansial kan? iya. Nah itu bagaimana menurut Ustadz? Sehingga saya tidak mempunyai sedikit wewenang dalam keluarga itu. Ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Andai katanya, andai aku nanti menikah. Iya, Begitu. andai, pengandai-andaian ya itu. Ya nggak apa-apa Tapi- ya belajar. Yang harus ditanamkan jangan pesimis dulu dong. Nanti seandainya saya nikah tiba-tiba, coba karena kamu belum nikah, sekarang dibacakan surat An-Nur. Surat ke-24 saya boleh dibacakan An-Nur ayat 32. Ini kekhawatiran umum pada orang mau nikah. Ya, sebelum saya jawab lebih jauh, dibaca dulu ayatnya An-Nur ayat 32. Ini, tolong diperhatikan dari Kebumen jauh-jauh, berangkat dari sana jam berapa tadi? Masya Allah. Ya. An-Nur ayat 32. Ayo, wah ini khas sekali. Teteh ini kalau anu lembut sekali, bukanya lama banget, 3 episode baru selesai ya. An-Nur surat ke-24, insyaallah surat ke-24 nomor 24. An-Nur ayat 32. Ya. An-Nur itu suratmu kok banyak, surat untuk mengenai wanita banyak. Ya. Ayat 32 disiapkan ya. Ya, silahkan. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ayo, Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. para pembujang, segeralah menikah. Sejelek-jelek mayat adalah mayat pembujang. Dan malaikat malas memandikan orang-orang yang mati padahal dia sengaja membujang. Jadi segeralah nikah. Diteruskan. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Ya, dan nikahkanlah yang sudah layak, laki dan perempuan. Jangan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Belum ada obatnya. Jenis kelamin nomor 2 yang penting setia. Nggak bisa. Kamu mau hamil dari mana? Mau punya anak dari mana? Ya, jadi dari laki dan perempuan. Itu syarat hukum nikah, harus beda jenis dan masih hidup. Jangan nikah dengan orang mati. Ya, sudah dewasa. Itu. Diteruskan. Jika mereka miskin, Allah Ini akan perhatikan, memberi kemampuan. ulangi, penting karena ini mahasiswa. Diulangi. Yuk. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Iya, kalau Dan kamu Allah miskin ya. Maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ya, jadi yang saya hilangkan sekarang adalah image. Nanti jangan-jangan saya nikah nggak dapat kerjaan, saya nggak dapat rezeki. Salah. Kalau kamu niat betul untuk Allah, nanti Allah kasih rezeki. Biasanya orang takut nikah karena itu kan? Iya, nyatanya kalau mau kerja ada saja ada jalannya. Nah, jadi ayat ini juga menginformasikan pada kita supaya orang-orang yang belum nikah jangan takut hanya karena rezeki. Allah maha luas pemberiannya asal mau tetap berusaha.
Tapi bagaimana? Ini sayangnya bagaimana kalau tadi kasusnya suami itu ternyata pada akhirnya pendapatannya sedikit, sementara suami pendapatannya semakin banyak. Nah, sehingga tergeser kewenangannya. Ya, begitu? Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Masih tetap di Majelis Sakinah. Aroma, wah makin seger nih, kayaknya makin semangat nih Pak De. Ya, silahkan kita lanjutkan yang tadi. Ya, jadi bagaimana kalau memang ada istri yang senantiasa kenyataannya dia lebih dominan karena finansial, karena ada maladjustment. Apa itu maladjustment? Tahu artinya Bu? Maladjustment Bu? Halo Bu? Halo Bu? Tahu nggak maladjustment itu? Yaitu salah menilai. Karena sering orang itu dinilai orang itu sukses karena punya harta. Betul Bu? Anak saya jadi orang, artinya anak itu kaya. Kalau miskin belum jadi orang, itu masih monyet. Nah, sehingga kadang-kadang orang kalau sudah punya harta muncul sifat uluan, sifat ketinggian hati, sifat sombong, sifat merendahkan orang lain. Betul Bu? Ibu-ibu baru pakai bros 2 gitu aja udah merendahkan yang lain. Pakai mobil gitu aja lihat orang lain sudah seolah-olah dia itu di bawah kita. Jadi harus ditanamkan bahwa tidak boleh orang itu merasa lebih hanya karena masalah harta. Apalagi nanti kaitannya dengan bahwa saya ini akan menjadi mulia kalau nanti saya punya harta banyak. Sampai Allah menegur di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16, ada orang merasa kalau rezekinya banyak maka Allah memuliakanku, kalau rezekinya sedikit berarti aku ini hina. Jadi mulia dan hina diukur dari harta, maka tidak boleh ada perasaan itu. Maka para wanita, para mahasiswi, nanti jangan sampai merendahkan suami hanya karena suami itu gajinya lebih rendah. Nah, yang penting nanti adalah atas ridhonya. Nah, bagaimana istri mau kerja dimanapun, kerja apapun, ridhonya 1, atas ridho suami, 2, dalam keadaan safe, aman dari segi syariah, aman dari segi fisik. Misalnya ada seorang istri kok kerjanya jadi sopir truk gandeng, ya itu nggak pas. Mosok jadi sopir truk gandeng kan jadi nggak pas. Itu tentu pada bidang-bidang kerja yang memungkinkan, yang memang kondusif untuk wanita. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Iya. Silakan. Oh iya Ibu Iya, lagi. Ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama EN Nuraini dari EN Karangasem Nuraini. Timur, Ya. Terep, Bogor. Ya, pasti Ya, silakan, dari Bu. Sunda. Nama Sunda. EN, EF, Maman, itu pasti bangsa diulang-ulang itu pasti dari Sunda. Ya. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya. Ya, saya mau jawab. Ya. Keluarga saya, bapak saya, Ya. maaf ya ini di luar tema. Enggak apa-apa, Ya. di luar nanti habis ini kita keluar. Bapak saya ya. mewakafkan tanah. Ya. Ya. Ah. Nah, itu untuk jalan. Memang Untuk nggak jalan. banyak, 2 meter lebar, panjang ada 6 meter. Ya. Nah, tanah itu dibangun tingkat, dipakai usaha konveksi. Konveksi ya. Ya, konveksi. Nah, Yang udah- bangun siapa? Yang bangun ada yang bontot. Oh, Ada adik. yang bontot. Ya, Anaknya. konveksi bikin kaos bola, training apa inilah macam-macam gitu Iya, ya. tapi tahu kalau itu sebenarnya untuk wakaf. Tahu. Ya, Iya, wakaf buat jalan gitu, Ya, keluarga, iya. Udah gitu dia kalau zakat mah zakat tiap Ya. tahun ya, kadang-kadang 3 bulan sekali ya zakat. Saya menanyakan gitu ya ke Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Sedangkan dia itu beli mesin aja 100 juta. Ya. Nah, ya bagaimana hukumnya itu? Dipakai usaha kan ada untungnya. Ya. Nah, untungnya itu apa harus dibagi gitu saudara-saudara? Soalnya masih ada, saudara masih Ya, ada kalau itu 6. wakaf kan bukan dibagi, ya wakaf ya Iya, untuk iya. untuk zakat mal dong, untuk itu semuanya iya. ya, itu. Iya, makanya saya nanyakan Iya. bagaimana hukumnya Iya. gitu. Hukumnya tidak boleh nyerobot tanah wakaf itu. Oh. Ya, maka wakaf itu di Indonesia itu ada lembaganya, Bu. Nanti ada persaksian semacam notarisnya nanti di kantor Kementerian Agama.
Siapa yang wakaf, diwakafkan pada siapa, itu tercatat. Sehingga tidak bisa nanti orang sudah jadi masjid di Jawa Timur ada, Bu. Sudah jadi masjid Itu ternyata. wakafnya entang untuk jalan. Ya, berbentuk jalan, iya. itu. Walaupun untuk jalan, kalau memang untuk jalan ya tetap wakafnya untuk jalan. Oh, Iya. gitu ya. Barangkali harus ada keterangan. Ya, bagaimana hukumnya hitam di atas. gitu. Ya, hukumnya tetap berdosa, tidak boleh mengambil jalan sesuatu yang sudah diwakafkan. Baik itu untuk jalan, untuk fasilitas umum, untuk tempat ibadah, untuk madrasah, maka diperlukan surat menyurat. Ada suratnya enggak? Ada suratnya. Ya, kalau ada surat, itu pakai jalur hukum positif saja. Kasih tahu saja, ini sudah diwakafkan. Kalau memang begitu, kesepakatan, bagaimana kalau itu mau wakaf, mau ditukar, semuanya sepakat, ya nggak apa-apa. Jalannya mau dipindah, tapi ini dibeli. Tapi kalau semuanya yang itu semuanya sepakat, ya nggak apa-apa, boleh. Itu, tapi harus cari kesepakatannya, saling meridhokannya. Tapi kalau ditanya hukumnya, tidak boleh nyerobot miliknya orang lain, karena itu sudah diwakafkan adalah milik umum. Nah, maka kasih tahu adiknya, hei kamu usaha konveksi, jangan sampai rezekimu tidak halal hanya karena kamu nyerobot miliknya tanah wakaf. Begitu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usaha itu menjadi halal satu kepada niat kerjanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hei, halo. Nah, kerja itu menjadi halal kalau memenuhi 4 hal. 1, niatnya harus betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa konveksi lillahi. Kedua, caranya harus benar. Caranya tidak boleh nyerobot, tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi semuanya. Ketiga, harus bidang kerja yang benar. Tidak boleh kita kerja di tempat untuk pabrik minuman keras. Yang keempat, hasil kerjanya. Hasil kerjanya untuk jangan lupa zakat, infak, sedekahnya untuk rahmatan lil alamin. Begitu. Jadi tadi yang robot tanah wakaf kasih tahu. Nanti rezekimu tidak halal hanya karena itu. Sayang kamu udah beli mesin 100 juta, nanti tidak berkah karena kamu nempati tanah wakaf. Begitu? Masih ada lagi? Ya, Ada. silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eri Wildan Hakiki. Ya. Saya dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Saya ingin bertanya, Ya. Pak Ustadz, ada sepasang suami istri. Ya, suami pasangannya Suami, istri, istri, istri ya. pasangannya suami. Ya, betul. Ya, Ya. seperti itu. Ya. Nah, bisa dikatakan mereka ini mapan dalam materi. Materinya mapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi penghasilan istri itu lebih banyak daripada suami. Ya, Nah, sama permasalahannya timbul di sini bahwasanya istrinya ini mempunyai pekerjaan yang banyak sehingga istilahnya itu menyita waktu di keluarga. Nah, tindakan suami ini menyuruh istrinya untuk mengurangi jam kerjanya. Jam kerjanya, ya. Sehingga istilahnya bisa dikatakan bahwa penghasilannya itu bisa menurun gitu, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan apakah sikap suami ini bisa dikatakan baik menurut agama atau seperti apa gitu, seperti itu. Ya. Terima Ya. kasih. Ya. Ya. Banyak aktivitas, banyak penghasilan. Sedikit Ya. aktivitas, sedikit juga penghasilan. Nah, Seperti- tapi dengan banyak aktivitas, tetapi lupa kewajiban juga tidak boleh. Seorang istri boleh bekerja, tetapi tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan kewajibannya sebagai ibu. Karena sering orang bekerja sekarang menjadi angkatan 69, tahu Bu? Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 Alam. anak jadi anak pembantu. Ketika berangkat matahari belum keluar, begitu pulang matahari sudah tenggelam. Kalah dengan ayam, ketika kita berangkat ayam masih tidur, begitu pulang ayam sudah tidur, maka sudah kesejahteraannya kalah dengan ayam. Maka jangan sampai ibu-ibu bekerja tetapi meninggalkan peran-perannya. Satu, peran apa? Peran normatif. Peran apa? Normatif. Yaitu kerja seperti apapun, dimanapun harus tahu hukum-hukum agamanya.
Bagaimana khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri, baik secara agama, baik untuk kehidupan ekonominya, baik akibat-akibatnya. Kalau itu mengundang fitnah, jangan. Ibu kerja di klub-klub malam, itu mengundang fitnah. Itu sebaiknya di tempat lain. Oke. Yang kedua, peran sebagai peran domestik, yaitu peran di rumah tangga. Jangan sampai peran ibu malah digantikan pembantu. Jangan-jangan suami juga tidak bisa memanfaatkan ibu, minta dilayani malah minta dilayani pembantunya. Sudah pakai pembantu dulu aja, saya sibuk. Nanti setiap mau diajak tidur bareng, sama pembantu dulu, saya nanti. Nggak boleh seperti itu. Nah, jadi peran domestiknya, peran bayar anak, bahkan dari peran-peran yang lain, peran sosial, peran yang lain-lain. Jadi wanita punya peran yang banyak dari situ. Jangan sampai itu ditinggalkan hanya karena mencari materi. Ujung-ujungnya materi itu untuk membahagiakan keluarga, betul nggak? Betul. Buat apa ibu kerja habis-habisan sementara keluarganya kacau balau? Apalagi keluarganya sudah mapan. Kalau sudah mapan seharusnya istri paham seperti itu, ya. Itu jalan tengah yang harus dilakukan adalah sadarkan pada istri, buat apa kerja yang banyak tetapi keluarganya jadi kacau, mending dikurangi kegiatannya tetapi untuk kebahagiaan keluarga. Iya. Ujung-ujungnya hasil kerja itu untuk siapa? Halo? Hai. Hasil kerja itu untuk siapa? Untuk Keluarga. Buat apa karirnya tinggi tapi keluarganya bubar? Dan juga hati-hati, karena ketahanan rumah tangga sering diganggu oleh banyaknya perceraian, banyaknya perselingkuhan, banyak orang yang nikah lagi, bahkan banyak disharmoni. Perselingkuhan banyak nggak di Jakarta ini? Banyak. Di Bandung banyak. Kadang ada rumput tetangga lebih, terutama rumput-rumput golep itu, hijau-hijaunya luar biasa. Kedi-kedi itu kutilang, kurus, tinggi langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping terus. Gemuk, gendut, gembrot luar biasa. Itu. Jelas, Bu? Ya, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Mana ya? Oh, ini ternyata di belakang. Iya, teman ya, dari Fakar Farabi. Ya. Mangga, silakan. Nama saya Abu dari Fakar Farabi. Abu apa? Abu Yusuf. Oh, jangan Abu Gosok, jangan. Ya, Abu Yusuf, ya. Ustaz, bagaimana kalau posisi penghasilan istri sudah lebih besar dari suami? Ya. Kemudian istri seolah-olah gitu ya mengambil peran, artinya menjadi otoriter, malah mengatur suami, malah mengatur segala macam di rumah. Itu bagaimana sikap suami dan juga bagaimana sikap istri? Terima kasih. Ya. Pertama, jelas itu melanggar dari aturan hierarki di dalam Islam. Bagaimana juga suami itu harus punya dominasi, maksudnya bukan dominasi untuk otoriter. Karena sebaik-baik suami istri itu saling pengertian dan saling bisa bermusyawarah. Yang kedua, istri harus paham dengan posisinya. Kalau dia orang Islam, tentu yang dicari adalah bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga harus kebahagiaan di akhirat. Kalau itu dengan kerja seperti itu, tetapi suami tidak ridho, ingat, surganya wanita itu ada pada ridhonya suami. Bahkan ibu-ibu kalau pengen masuk surga, ibu pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga, Bu? Pengen. Yang pengen cuma separuh. Pengen masuk surga, Bu? Pengen. Ah, lumayan 3/4 sudah pengen masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen. Nah, caranya pengen tahu? Pengen. Buatlah ridho suami. Karena siapa yang mati sementara suaminya ridho dalam hidupnya, maka dia suruh masuk surga dari mana saja dia ingin memasukinya. Maka kalau begitu caranya, artinya dalam kondisi seperti itu, wanita yang kerja sampai dia mengambil alih kepemimpinan di dalam rumah tangga, itu tidak benar. Artinya bukan berarti kalau wanita itu sama sekali nggak punya pengaruh pada keluarga. Boleh keputusan dengan keputusan bersama, tapi jangan meninggalkan suami. Nah, musyawarahkan itu jauh lebih penting apapun masalahnya. Mau cari beli mobil aja musyawarah. Oh, tapi gimana? Suami pengennya hitam, istri pengennya putih, ya beli 2, hitam sama putih. Oh, enggak cukup uangnya, ya beli 1 tapi lorek-lorek, hitam putih, hitam putih, hitam putih, sehingga nanti suami istri sama-sama ridho. Setuju?
Setuju. Nah, gitu. Ya, baik, kita akan lanjutkan pemirsa setelah komersial berikut ini masih tetap di Majelis Sakinah Mawadah Warohmah. Baik, kita lanjutkan kembali nih Pak Ade yang tadi. Iya, dari banyak pembahasan tadi, pertama bahwa di dalam Islam hierarki kepemimpinan rumah tangga ada pada suami. Artinya apa? Suami itu seharusnya menjadi qawwamuna 'alan nisa, artinya dia harus punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Makanya kalau ada seorang suami dia lupa tanggung jawabnya, tidak ada keterangan dalam buku psikotaklik, seorang istri boleh secara otomatis jatuh talaknya 1. Artinya apa? Kalau ada suami kaya dia pelit, maka hadisnya jelas, istri boleh mencuri harta suaminya kalau suaminya pelit. Suaminya gajinya banyak, tapi istrinya makannya menunya 5K terus, karak, kerupuk, kopi sama kangkung terus. Ada istilah stereo, sego setengah, tempe separuh terus, sampai kurang gizi. Tetapi dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suami istri, kadang-kadang istri punya penghasilan lebih banyak daripada suami, maka silahkan saja, tetapi jangan mengurangi rasa hormat dan ketaatan pada suami, dan suami jangan sampai minder hanya karena istrinya punya penghasilan yang lebih. Maka jalan yang ketiga berikutnya adalah bagaimana hubungan suami istri senantiasa punya musyawarah. Apapun diputuskan secara bersama demi kelancaran, demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka suami istri sebaiknya jangan sampai hanya karena finansial hubungannya menjadi kacau. Terakhir, jangan sampai lupa kepada 4 hal yang ada dalam rumah tangga. 1 sabar, 2 syukur, 3 fikir, 4 zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Ada apa-apa sabar. Dalam hidup ini pasti punya ujian, betul? Orang baru lahir ada ujian, mau masuk sekolah ada ujian, selesai sekolah mau kuliah ada ujian, sudah kuliah nggak lulus ada ujian. Itu ujian dalam hidup. Sudah lulus belum punya kerjaan ujian, sudah punya kerjaan belum punya pasangan juga ujian. Sudah punya pasangan belum punya anak, ujian. Sudah punya anak tapi nggak kuat biayanya, juga ujian. Sudah dibiayai belum dapat jodoh, juga ujian. Sudah tua nggak mati-mati, juga ujian. Semuanya, maka semuanya ada diuji dalam hidup kita, maka kita tidak boleh berputus asa. Wala tayasu min rohillah. Yang penting tetap kita berusaha, tetap kita berdoa. Insya Allah dengan usaha dan doa itulah nanti Allah berikan jalan yang terbaik untuk kita. Ya, baik. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bagi para istri-istri, bagi para wanita-wanita kita menjadi lebih baik lagi, lebih dicintai oleh suami, dan juga para suami lebih bertanggung jawab, lebih dicintai oleh istri-istri kita. Ibu-ibu, hadirin dan pemirsa semuanya, supaya lebih menyegarkan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Bagaimana, siap Bu? Iya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah, maka sesungguhnya solawat itu juga akan kembali kepada yang bersolawat kepadanya. Iya, baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
yasin habibillah, ala yasin habibillah, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan pada pagi hari ini segala keinginan kita, segala apa yang kita harapkan menjadi lebih baik lagi dan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih afdol, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Dewit. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya bagi wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal Ikram. Maafkanlah semua kekurangan-kekurangan kami. Barangkali kami bukan menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan-pasangan kami ya Allah. Maafkanlah orang tua-tua kami, barangkali dalam mendidik anak-anaknya belum sebagaimana yang dikehendaki ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kekurangan dari anak-anak yang mereka belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, maafkanlah semua kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menutup semua aib-aib orang-orang yang berdosa sebelum kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkanlah kami kalau sebagai orang tua belum menjadi pribadi yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa mendidik dengan baik anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kedua orang tua kami ya Allah, di mana ada kekurangan dan kekhilafan dalam mendidiknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fatis subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.